warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi bersama kami tim Asa Horor, dan di sini kita akan membuat konten sebuah percakapan cerita misteri dari teman kita sendiri, bagian dari grup kita sendiri Asa Horor, dan orang yang sudah ada di sini. Dia pernah menjadi korban tumbal pesugihan di daerah Wonosobo. Alhamdulillah sampai sekarang dia masih hidup dan selamat. Oke. Coba siapkan namanya. Ya, saya Bang Iwan ya, saya sering panggil Iwan. Oke, kebanyakan rambut. Iya. Dulu ya, waktu saya kalau nggak salah itu tahun 2011 ya, mungkin saya pernah mengalami merasa patah hati dari seorang perempuan itu, patah hati, dan saya ngerasa pernah putus asa. Dan di saat itu ada teman ngajakin saya untuk mencoba buat ngelupain gitu kan. Katanya kamu sering ngelamun dan sering sendirian, udah mendingan kamu ikut saya aja berangkat berdagang ke daerah Jawa itu ya, Wonosobo. Di sana saya berangkat, kalau nggak salah itu 10 orang ya, 10 orang saya berangkat dari kampung ke Jawa Tengah. Awalnya sih saya nggak ngerasa kalau saya akan dijadikan bahan tumbangan. Dari situ saya coba berdagang hari 5 hari gitu kan, saya nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu saya pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak gitu. Pernah digangguin sosok gitu banget, awalnya sering mimpiin ada seorang gadis itu seperti kunti-kunti kayak gitu. Saya kan udah merasa takut, soalnya kan saya udah putus asa gitu kan, karena perempuan, seolah-olah saya udah diperalat gitu. Dari situ saya hari demi hari terus berjalannya saya berdagang gitu kan. Tiba-tiba di saat saya dagang itu kan, tiba-tiba suka ada yang ngasih makanan ya, makanan enak. Ngerasa aneh, kok tiba-tiba orang ini pada baik gitu. Saya kasih ayam yang besar-besar gitu saat makan. Saya nggak hiraukan, nggak tahu apa mau diguna-guna atau buat sasaran gitu. Udah saya makan saja. Satu orang ngasih makanan, saya makan, terus habis dari situ tiba-tiba saya keluar dari rumah itu yang ngasih saya makan. Tiba-tiba ada yang manggil lagi saya gitu Bang, dari sini katanya kamu kecapean, udah mendingan istirahat dulu di sini katanya. Ya, saya istirahat lagi sambil bawa dagangan itu Bang. Saya dulu berdagang kain ya, kainan tenun, sarung tenunan gitu. Saya masuk istirahat bentar, saya ambilkan air, barangkali saya mau makan katanya. Udah barusan udah makan ya, cina udah kan di sana, sekali di sini belum. Udah ini cina ibu cina mumpung lagi masak gitu, pengen dicobain katanya. Nah dia ngasih ikan Bang, ikan besar itu. Kalau nggak salah itu ikan gurame yang udah bertahun-tahun kan. Tahu gurame itu kan lama. Iya. Lama. Dia itu mancing sendiri kan di pinggir rumahnya itu kan ada empang itu Bang. Jadi dia ngambil sendiri dan dimasak.
khusus buat saya itu Pak. Secara khusus. Ya secara khusus, soalnya itu kan ikannya itu ada 3 dan dikasih 3-nya sama saya gitu. Tiga-tiganya kata saya, banyak sekali gitu kan ikan, nggak disimpan buat yang lain kata saya. Enggak mau, ini khusus kan, udah masak katanya, udah masak, ini khusus buat masak, udah makan sekarang kata saya. Kan saya belah kenyang, tapi saya sejak lihat ikan itu rasa kenyang saya itu udah hilang gitu Pak. Jadi nafsu makannya ada lagi. Iya, udah saya makan lagi itu ikannya, habis lah itu ikan 1 habisin Bang, yang 2-nya lagi. Udah kenyang kata saya. Oh ya udah sih, kan saya itu waktu dagang makan mulu ya Bang. Itu kata saya, kalau saya makan terus ya dari mana saya dapat uang gitu kan. Saya coba dagang lagi, keliling. Dan dari situ tiba-tiba ada yang butuh sarung itu ukuran banyak gitu Pak. Ada yang borong. Ya. Saya coba tawarin bapak-bapak itu yang Pak ketemu sama saya itu di jalan. Pak, barangkali bapak butuh kain tenunannya kata saya. Tenunan apa itu Mas? Kata ini Pak, tenunan, coba dilihat dulu kata saya. Saya coba tawarin, bujuk dia supaya dia mau dengan barang dagangan saya. Katanya wah sini nih lumayan sih, juga kebetulan cuma saya lagi butuh katanya, dan udah habis semua diborong sama dia gitu ya, sama bapak-bapak itu dagangan saya seneng lah, makan udah berkali-kali ya, perut kenyang gitu kan, uang dapat. Udah saya coba tunggu temen yang lain kan. Saya itu kalau berdagang itu kan sering dijemput itu kan, diantar jemput. Iya, kalau berdagang kita kan di desa itu 10 orang itu kan dibagi-bagi. Misalkan di desa ini siapa gitu. Kalau udah maghrib itu kumpul di jalan. Iya, kumpul di jalan dan juga dijemput gitu. Saya nunggu jemputan itu kalau nggak salah itu udah habis asar ya. Saya itu nunggu teman-teman aja lah. Kalau biasa sih jarang kalau saya dagang itu sampai habis itu. Tapi saat itu pertama kalinya saya habis itu semuanya. Udah asal saya coba hubungin teman saya, katanya kamu kenapa saya nggak berdagang, yang lain pada keliling kok kamu malah diam, kata teman saya. Udah habis ya, udah habis dengan wah masa, dia nggak percaya. Coba ada satu teman saya itu yang semperin saya waktu itu, kata dia beneran lu sih habis? Iya, barusan ada yang dorong gitu. Wah syukurlah sih kalau kayak gitu. Udah sini ayo bareng aja. Saya ikutin supir yang bawa mobil itu Bang. Bawa mobil itu setelah diajak jalan-jalan gitu. Sambil mobil yang lain pada dagang. Dari situ saya habis pulang berdagang waktu Isya ya Bang, kalau nggak salah itu waktu Isya, ngerasa ada yang aneh gitu Bang. Waktu Isya ngerasa ada yang aneh, tiba-tiba saat saya di dapur Bang sendiri kan, kalau yang lain itu pada istirahat habis dagang itu capek, saya lagi di dapur sendirian. Dan tiba-tiba kan di rumah itu kan Bang, rumah kontrakan saya itu kan bekas rumah kosong tempatnya ya. Terus ada pinggirnya itu yang punya
kontrakannya gitu bang, punya kontrakannya. Satu orang embo-embo itu ya udah cukup tua sih. Saya kan saat saya sendiri tiba-tiba ada yang mau ke kamar mandi, itu kakek-kakek. Pertama aneh kan, cuman di pinggiran rumah itu kan cuma satu orang gitu semua itu. Tiba-tiba ada jauh. Iya, enggak sih kalau jauh, cuman iya dekat itu bang, dekat dari kontrakan saya rumahnya. Dan kamar mandi juga satu. Kalau Simbo juga kan mau ke kamar mandi itu ke yang dikontrakan gitu. Nah, saat saya di dapur tiba-tiba ada kakek tua yang mau ke kamar mandi. Saya cukup apa namanya, aneh gitu bang, aneh kok ada kakek-kakek ya. Dan mukanya itu apa ya, pucat gitu bang, kayak orang habis sakit gitu. Ya, saya hiraukan mungkin itu apa namanya, kerabatnya si ibu itu ke saya. Dan gak lama dari situ tiba-tiba ada ibu-ibu duaan, ini ibu-ibu, ada ibu-ibu gitu kan, berdua. Iya berdua mau ke kamar mandi. Nah dari situ saya juga mungkin kerabatnya banyak, keluarga besar gitu kan, ada anak-anak juga itu bang dari yang mau ke kamar mandi itu. Cuman gitu bang, tiap orang itu mau ke kamar mandi nggak balik lagi gitu. Jadi tiap masuk kamar mandi nggak ada kembali lagi. Nggak kembali lagi. Saya ngerasa aneh di situ. Coba saya cek ke kamar mandi, tiba-tiba nggak ada siapa-siapa bang saat di kamar mandi itu. Saya juga ngerasa takut dari situ bang. Cuman saya balik aja lagi ke kamar, ke teman-teman yang lain udah pada tidur kan. Pukul berapa itu? Pukul 9:30 sih bang, masih kayak siang itu, belum terlalu malam. Dan di situ saya kan habis dari dapur itu bawa air bang, bawa air 1 gelas ke kamar, karena yang lain di luar, saya di kamar sendiri. Juga ada temenin sih, yang teman saya itu yang paling dekat, temen dia. Cuman saat dia nemenin saya itu kayak orang yang ketakutan pas malam itu. Iya, jadi katanya gitu, kata dia itu kayak ada yang meluk saya gitu, kakek-kakek. Saya nggak dihiraukan gitu kan, kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Saya tidur dan air itu udah saya habis, tinggal sedikit gitu ya, udah saya minum, tinggal ya, sedikit lah, seperempatnya. Saat subuh itu bang, tiba-tiba saya terbangun. Saat bangun subuh itu tiba-tiba haus. Coba saya mau minum, di saat saya mau minum tiba-tiba saya muntah darah. Iya, di saat itu muntah darah. Ya mungkin saya nggak ngerasa saya mau diapa-apain itu kan, ada apa enggak. Saat itu saya coba ke kamar mandi bersihkan itu darah-darahnya. Saya kembali lagi dan muka saya itu pucat bang. Dan yang lain yang melihatnya juga takutan ya, kaget. So tiba-tiba kamu kayak orang sakit ya mungkin saya sakit biasa itu secara dadakan ya, sakitnya. Mungkin terlalu capek, nggak ada pikiran ke arah mistis. Iya, nggak ada ke arah mistis. Nah dari situ mungkin salah satu teman saya ada yang tahu gitu bang, mungkin dia tahu cara ngobatin saya. Katanya lebih tahu ke arah iya, spiritual. dia nanya, emang saya kemarin kamu habis dagang ngapain saja gitu.
saat kamu dagang. Saya ceritain saya dari awal, dari awal saya ada yang ngasih makan itu Bang, satu yang ngasih ayam, yang kedua ngasih ikan itu Bang. Nah, udah dia udah apa langsung gitu kan, langsung tahu oh kamu mau dibuatin tumbar. Ya dari situlah saya mungkin enggak itu banget, jadi ngerasa ada yang ngikutin dan juga rasanya itu kayak orang enggak normal aja gitu. Jadi kayak badan saya itu ada yang gerakin gitu Bang. Jadi dari situ saya kurang ingat ya Bang, saat saya itu lagi sakit katanya seminggu saya sakit. Nah saya nggak ngerasain apa-apa, cuman berbaring saja posisi saya itu Bang. Nah dari situ coba teman saya itu kan bisa dibilang lah ahli ibadah, juga tahu gitu kan cara ngobatinnya. Tadi ya kasih air, juga kasih apa itu namanya jimat ya, semacam jimat itu Bang ke saya sih. Habis itu 2 minggu saya sakit, katanya udah di sini nggak ada obatnya gitu Bang. Saya udah nggak sanggup katanya, udah nggak sanggup. Terus saya kan kayak orang gimana ya, kayak orang kebingungan gitu Bang. Di saat itu orang kebingungan, dan dia coba alihkan si supir itu supaya nganterin saya pulang ke kampung. Dari situ nah anehnya juga di saat saya sakit itu nggak ada yang kasih tahu ke keluarga saya Bang. dari semua rekan Ya dari semua rekan saya, mungkin takut dia apa gitu kan, kalau disalahin iya disalahin. Terus saya pulang, tahu-tahu saya mulai teringat itu sudah di kampung gitu. jadi selama di perjalanan nggak sadar Gitu. Selama di perjalanan itu saya udah di kampung, di kamar saya tempat tidur gitu Bang. Seperti saya udah pulang, saya gitu orang tua saya lihat gitu, kayak orang sakit biasa gitu yang dilihat, kayak orang sakit. Dan dia coba periksa saya ke dokter gitu Bang, ke dokter, dan dari situ nggak ada penyakit apa-apa gitu, katanya nggak ada penyakit apa-apa. Udah saya pulang lagi, nah alhamdulillah atas perlindungan Allah, mungkin perlindungan Allah saya selamat, dan juga sampai saat ini saya nggak ngerasain apa-apa lagi gitu saat saya pulang dari Jawa. Itu sembuhnya gitu gimana? Maksudnya diobat pakai cara gimana gitu? Kalau yang mau dibuat pesugihan itu Bang kan jarang selamat ya kalau ya menurut. Jadi itu proses penyembuhannya lebih ke arah gimana? Apa diobati oleh paranormal atau lebih ke arah medis atau mungkin dibiarkan saja? Jadi di saat saya masih di Jawa juga Bang, saya kan sering dikasih itu kuat ibadahnya kayak gimana gitu, baca sholawat gitu Bang, penjagaan amalan ke arah ke arah religi gitu ya, ke arah buat jaga-jaga pribadiannya supaya mempergiatkan lagi ibadah. Nah dari situ iya memperkuat akidah. Dan dari situ saya pulang ke kampung, coba berobat itu Bang ke medis, katanya saya nggak ada penyakit apa-apa itu dalam tubuh saya, nggak ada respon, nggak ada gitu, kata medis.
udah saya pulang lagi. Dan ketika saya di rumah lagi Pak, udah saya mencoba buat tingkatkan ibadah saya. Juga saya sering zikir gitu Bang, baca sholawat. Dari situ saya mulai merasa tenang dan juga merasa kembali gitu ke posisi saya semula. Ya. Ya. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah saya nggak ada gangguan apapun. Jadi obatnya lebih ke arah ibadah aja ya, Iya. lebih tekun. Aja ibadah. Ya. Setelah itu tapi udah kabar misalnya dari rekan-rekan kita hanya ada yang menjadi korban, apa yang lain juga merasakan hal yang sama di antara rombongan ini? Kalau di Jawa kan saya pulang lebih awal gitu, jadi nggak tahu kalau teman saya itu ada lagi gitu kan korban atau kecelakaan gitu di sana gitu kan. Nah, kalau komunikasi alhamdulillah itu katanya biasa Baik-baik saja. baik-baik saja. Baiklah, itu cerita dari teman saya yang mau dijadikan korban dari pesugihan dan berakhir dengan keselamatan. Alhamdulillah atas lindungan Allah SWT sampai sekarang dia selamat. Jadi dari cerita ini kita ambil sisi baiknya dan ada hikmahnya juga. Jadi supaya kita lebih berhati-hati saat kita ingin bepergian ke suatu tempat atau merantau ke tempat yang di luar dugaan kita. Jadi kita harus lebih tahu dulu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan tempatnya itu tempat seperti apa. Terus dukung video kami dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diselamatkan dari mara bahaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.